atau entrepreneur Muslim, walaupun aktivitasnya di tingkat regional, tapi itu punya dampak atau konsekuensi di tingkat global. Ini penting pertama karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia ya. Baik, kita undang narasumber kita, Profesor Asaid Muhammad Yafiz untuk mengambil tempat. Silakan Pak Yafiz. Baik, sebagaimana tradisi kita biasanya, sebelum diskusi kita mulai, kita akan mintakan petuah dari Presiden. Mana Presiden? Pak Presiden. Ya, Pak Presiden ini, Pak Yafiz biasanya ada pantunnya ini. Itu panjang, ada 2 halaman ya. Ya, kita mintakan kepada Pak Presiden, silakan. Langsung. Ambil dulu apanya itu. Bersihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati narasumber yang sudah berhadir di hadapan kita, Bapak Ibu, pengelola Kopi Pahit, diskusi setiap Rabu pukul 9 sampai pukul 12, dan adik-adik mahasiswa yang kebetulan punya waktu hari ini, dan ini adalah tema yang sebenarnya menarik ya, menarik untuk kita diskusikan. Dalam kesempatan ini tema kita adalah jungkir balik pengusaha muslim di era global. Jadi nanti adik-adik bisa memanfaatkan barcode untuk sertifikatnya, dan mungkin juga untuk bertanya nanti diberikan kesempatan juga. Jadi jangan malu-malu, dan mungkin bisa diinformasikan juga. Nanti kalau mau diberitahu, tinggalkan nomor teleponnya biar kita WA grupnya. Jadi kalau kelasnya ada grupnya, nanti boleh dikasih biar supaya kita sampaikan setiap ada diskusi di sini. Karena ini tema yang sangat menarik, biasanya kampus itu ada 3 bentuknya. Satu adalah kampus yang berbasis akademis, dia akan mencetak orang yang kecenderungannya akan mengkaji hal-hal yang bersifat akademis. Yang kedua, kampus itu berbasis riset, ya, riset. Jadi semua yang dilakukan atau yang dikerjakan harus mendasarkan kepada riset, ya, penelitian-penelitian, sehingga tidak mengambil keputusan tiba-tiba, kemudian juga melakukan sesuatu tidak berdasarkan kebutuhan. Jadi riset ini akan membantu mengambil keputusan-keputusan penting terutama, dan juga bisa mengkaji hal-hal yang mungkin bisa diprediksi ke depannya. Yang ketiga adalah kampus yang berbasis entrepreneurship. Jadi kali ini tema kita ini adalah untuk membahas tentang entrepreneurship-nya. Jadi kampus yang berbasis wirausaha gitu ya. Jadi harusnya orang yang tamat dari sini tidak hanya cuma berpikir mau jadi pegawai negeri gitu ya, atau mungkin mau jadi kerja apa begitu, tapi harusnya bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, seperti apa caranya dan bagaimana caranya? Tentu kita kesempatan kali ini sebenarnya kita sudah mengundang 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sebelah kiri kami ada Pak Dr. Yafiz. Beliau juga menekuni tentang ekonomi Islam. Jadi dari sisi akademis nanti akan dibantu oleh beliau bagaimana menekankan pentingnya kewirausahaan ini ya. Bagaimana juga melakukannya. Tentu nanti yang kedua ada Pak Muhdi namanya ya.
Nanti Pak Muhdi ini kalau adik-adik kemarin ke kampus kampus Tuntungan, jadi jangan berhenti situ, maju aja sedikit lagi kira-kira 100 meter, belok kiri, ada 2 pabrik yang beliau punya di sana, pabrik keripik, ya, khusus spesialisnya keripik. Keripik beliau ini diekspor ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi dari mulai kulit ubi sampai seluruhnya limbahnya, nggak ada lagi yang tersisa, bisa diolah semuanya dan jadi duit semua. Ya, beliau adalah alumni dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi nanti seperti apa orangnya dan bagaimana. Setahun yang lalu kami sebenarnya sudah membicarakan untuk melatih siapa yang mau dan mendaftar, dibimbing oleh beliau. 1 tahun insya Allah secara sudah bisa jadi pengusaha. Kira-kira itu ya. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang mau, kita akan buka kelasnya. Dan oleh karena itu kesempatan kali ini kita beri aplaus dulu. Ini ada Pak Muhdi belakangnya. Orangnya nggak tinggi-tinggi kali, tapi pendapatannya tinggi kali. Sekaligus dibawakan keripiknya ya, sampel ya. Nanti coba lihat, rasanya pasti beda ya. Oke, lewat. Taruh di situ lah dulu. Nah, situ. Situ di meja sana, meja sebelah sana. Ya, jadi adik-adik nanti perlu juga belajar, mau nomor teleponnya, mau alamat lengkapnya, asal jangan datang tengah malam aja. Yang nggak boleh itu bawa proposal, ya kan? Kalau mau belajar jadi orang yang wirausahawan, insya Allah jadi, ya. Sampai didampingi ke bank juga masih bisa. Jadi adik-adik nanti yang mau silakan nanti berkomunikasi dengan kami supaya kita bentuk kelompoknya gitu ya, biar bisa implementasi. Jadi apa nanti? Ya pokoknya dasar-dasar bagaimana supaya adik-adik nanti bisa berkembang itu dikasih caranya gimana. Akan didampingi. Jadi kami sebenarnya sudah membicarakan yang setahun yang lalu dan harusnya ini udah jadi pengusaha ya Pak ya. Tapi ini kita minta datang lagi karena kita masih seret untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan kita harapkan ini bisa ketemu. Nanti satu lagi narasumber kita adalah alumni kita juga ya. Kebetulan dua-dua ini alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya. Dan dua-duanya kebetulan jurusan bahasa Arab. Nah, orang Arab tak bisa lagi berkembang di Arab, berkembang di Indonesia sendiri ya. Nah, jadi keluar dari zona aman itu adalah salah satu visi yang dikembangkan oleh para narasumber kita. Nanti Pak Yafiz akan membantu kita mencarikan jalan kira-kira mengapa kita harus berada di zona aman saja. Kalau memang kita bisa keluar dari zona aman dan kita bisa langgeng, kenapa tidak gitu ya. Jadi ini nanti akan bersama kita. Adik-adik yang di sana boleh ambil kursi yang di sini ya, digeser kemari boleh. Saya ingin sedikit membantu kita mengantarkan sebelum ini berlayar jauh ke negeri Saudi. Ilmu ditimba tak kenal henti. Kampus riset jadi pondasi, generasi muda siap hadapi. Ini sebenarnya ada 3 halaman. Saya baca semua lah ya. Biar waktunya agak panjang sedikit gitu ya. Ini buat Pak Muhdi. Ubi kayu tumbuh di ladang sendiri. Diolah jadi keripik berkelas tinggi. Itu makanya diekspor ke Malaysia dan ke Brunei ya. Terima kasih Pak Muhdi, pengusaha sejati. Teladan bagi generasi muda mandiri. Jadi Pak Muhdi ini sejak mahasiswa sudah menjadi pengusaha. Nanti kita dengarkan bagaimana prosesnya sehingga beliau sekarang eksis gitu ya. Tidak ada yang bin salabin abrakadabra jadi orang, nggak ada. Jadi ada proses. Ke Malaysia dagang di bawah, Brunei Darussalam ikut merasa. Jadi ke Malaysia dan ke Brunei keripiknya sudah sampai sana. Jadi kalau orang tanya
kamu beli keripik di Bandara Malaysia, itu keripiknya Pak Muhdi. Jadi jangan salah ya, gitu ya. Nah, Pak Muhdi, terima kasih atas ilmunya. Semoga usaha makin jaya sepanjang masa. Nah, ini kalau pantunnya kita bacakan 3 halaman, nanti Kopi Pahit dapat bantuan 2 pabrik. Mantap juga ya. Ini Bu Elinya belum nyampe, tapi kita sampaikan aja pantunnya. Semoga nanti adik-adik bisa menyampaikan sama beliau, karena beliau salah satu usahanya adalah catering. Jadi kalau perut nanti udah lapar, datang aja ke rumah Bu Eli, insya Allah selamatlah makan siang. Kira-kira gitu ya. Apalagi sebutkan saya mahasiswa UIN gitu ya. Kenapa datang kemari? Saya lapar Kak. Gitu ya. Tapi bukan itu yang kita maksudkan. Ke pasar membeli padi, dimasak enak jadi nasi. Terima kasih kepada Bu Eli Catering, kami hormati, lezatnya hidangan mengisi hati. Walaupun oleh-olehnya belum nyampe, kita ucapkan terima kasih dulu supaya nanti kalau sampai tambah lezat dia, gitu ya. Burung merpati terbang ke Bali, hinggap sebentar di dahan jati. Ibu Eli Catering dikenal di sana sini, sajian nikmat menutup lapar sejati. Ke Brastagi beli buah kiwi, pulangnya dibawa untuk family. Nama Bu Eli Catering harum sekali, cita rasa tinggi menyejukkan hati. Jadi masakan beliau kalau adik-adik nanti ada undangan pesta itu lihat ada Eli Catering, itu berarti punya Bu Eli, gitu ya. Murah, nanti kalau adik-adik mau pesta pun pesan dari sekarang. Jadi harga sekarang untuk 5 tahun akan datang. Ini Pak Yapis yang sudah datang duluan, lama kali kita kasih pantunnya. Sekarang kita bacakan, ya kan? Ke pasar lama beli selasih wangi, dicampur madu segar sekali. Pak Yapis menjawab tantangan ekonomi untuk masa depan umat yang hakiki. Memang Fakultas Ekonomi kita itu banyak mahasiswanya, cuma pengusahanya Pak ya masih sedikit. Jadi nanti kesempatan ini juga untuk kita siarkan, ini ada live-nya, adik-adik mungkin bisa juga beritahu kawannya yang lain. Kalau yang nggak bisa sempat datang, bisa lihat di YouTube Solusi Media, nanti bisa mengikutinya. Bermain gitar di sore hari, alun nadanya merdu sekali. Terima kasih Pak Yapis yang rendah hati, Kopi Pahit ceria karena canda dan energi. Beliau ini kalau lewat sini senyum saja ya. Kenapa senyum? Karena biasanya minum kopi manis, sekarang kopinya kopi pahit. Gitu. Jadi kalau minum kopi yang betul itu kopinya kopi pahit, tidak kopi manis. Ya. Menuntut ilmu tak boleh berhenti, bakal abadi sepanjang nanti. Pak Yapis Akademi Sejati, bersahaja piawai penuh inspirasi. Jadi nanti kita bisa dapatkan inspirasi dari beliau bagaimana secara akademisnya kita ingin juga pengetahuannya cukup tapi prakteknya juga cukup. Jadi kita double ini, 1 akademisi, 2 pelaku usaha gitu ya. Terakhir sebelum saya tutup, beli kopi hangat di pagi hari di seruput pelan terasa damai di hati. Terima kasih hadirin yang hadir di sini, semoga lahir pengusaha muslim sejati. Jadi kalau adik-adik mau datang hari ini sudah sangat bagus. Tadi saya juga di WA ada kelas yang ingin bergabung ya. Nanti kalau adik-adik juga lihat ada beberapa dosen kita yang bergabung, karena mereka setiap hari Rabu hadir juga ke sini. Jadi adik-adik nanti bisa juga kemari. Ubi kayu diolah jadi roti, manis legit menambah energi. Mari ajak sahabat dan kawan kita ke sini, buka diri hadapi masa depan dengan penuh aksi. Pagi cerah mentari berseri, burung berkicau menambah harmoni. Mari bersama-sama menatap masa depan dengan nada tinggi, dengan semangat terbuka dan hati murni. Semoga kita berdiskusi hari ini bisa mendapatkan pengetahuan dan tambahan wawasan, dan diharapkan kita semuanya sekurang-kurangnya bisa menjadi pengusaha buat diri sendiri. Ya, terima kasih dan kami ucapkan sekali lagi kepada narasumber sangat berterima kasih. Kami atas nama Kopi Pahit kami sampaikan juga Pak, biasanya kalau narasumber di tempat lain itu dikasih amplop
ya kan? Kalau di sini narasumbernya yang ngasih amplop. Jadi dibalik-balik, nah, ya kan? Nah, yang nggak ngasih amplop, kami sudah dapat ini apa keripiknya, nanti jangan lupa untuk dibagi-bagi supaya adik-adik tahu rasanya, dan kalau mencari, kalau yang ini adalah keripiknya Pak Mudi, kalau ini cateringnya Bu Eli, gitu ya. Nah, hah? Itu Bu Eli. Nah, ambulannya pun mau dikasih juga kemari. Ah, ya. Hah? Ambulannya diulang lagi. Nah, kita tunggulah ya 1-2 detik biar supaya beliau sampai kemari. Hah? 1-2 menit ya. Kalau 1-2 detik kan sebentar, tapi rasanya lama tapi rasanya sebentar, gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini kesempatan buat kita, dan jangan lupa setiap Rabu ada diskusi di sini, gratis ya, gratis. Dan kalau kebetulan nanti ada ada snack-snacknya, berarti itu juga gratis. Kecuali adik-adik umpamanya mau beli sendiri, boleh ya. Kalau yang dikasih berarti gratis, gitu ya. Nggak usah takut nggak usah takut kalau umpamanya kalau kemari itu mau bayar, enggak, justru kalau datang kemari bertambah karena ada dosen, ada kawan, dan kita bisa diskusi, gitu ya. Sama juga ini coffee shop ini, kantin kita ini sedang nyari orang juga. Nanti mungkin kalau ada yang punya kreativitas, Kak, saya bisa ini, apa saya bisa bergabung di sini, nanti kita bisa diskusikan, gitu ya. Jadi sambil habis pulang kuliah bisa memanfaatkan waktunya. Kita selain belajar juga perlu praktek-praktek, dan dihadapkan pada kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa lebih bisa memahami, gitu ya. Sudah sampai Bu Elinya? Oh, masih menahin jilbabnya. Bu Eli ini juga orangnya luas ya, humble. Jadi orangnya nggak tinggi-tinggi kali. Memang kalau namanya mau jadi pengusaha, adik-adik jangan terlalu tinggi ya. Kalau tinggi-tinggi nanti jadi pemain basket, atau yang pakai baju jalan di catwalk itu. Pengusaha rata-rata itu lebih rendah sedikit orangnya, artinya antara otak dan dengkul itu dekat. Nah, karena dia harus berpikir cepat, gitu ya, berpikir cepat. Jadi kalau kita yang antara dengkul dan otaknya agak jauh, memang agak lambat caranya, gitu. Nah, agak lambat. Mana dia? Memang listriknya tadi agak terganggu sedikit, ya kan? Nah, jadi itu ya, buat adik-adik semuanya yang lain juga, kalau ada yang mau istilahnya diambil ya, mungkin saya nggak mau minum kopi, saya mau minum yang agak dingin-dingin, ada di sebelah kanan kita. Di sana ada Omi, ada yang dingin, ada yang dibungkus-bungkus, kalau mau dibawa di kelas ya, gitu ya, itu silakan aja. Gratis ngambilnya, nanti kalau mau keluar jangan lupa bayar. Pak Indra, silakan, terima kasih sudah yang hitam ya. Ya, jadi begini, kalau kita lihat beberapa keadaan saat ini ya, bahwa pengusaha itu relatif punya jalan hidup sendiri-sendiri. Itu yang kita sebut dengan topik kita ini jungkir balik. Jungkir balik itu artinya punya pengalaman yang tidak menyerah, ya, tidak menyerah. Di mana setiap orang kelihatannya punya jalan. Jadi ada yang mulus, dan biasanya ya punya hambatan juga di proses untuk menjadi lebih matang. Jadi kita tentu menyadari betul bahwa tidak semuanya orang bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya. Bukan. Oke. Jadi saya kira kalau begitu kita persingkat.
bahwa untuk proses ini akan kita serahkan mic ini kepada Pak Musel dan Bu Ayang supaya bisa kita mulai dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu. Selamat datang Ibu Eli. Tadi sudah dibacakan pantun untuk Bu Eli, tapi nampaknya Pak Usiono sebagai presiden mesti ke kamar mandi dulu. Ya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, terutama yang hadir pada kesempatan ini, mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Juliati yang lebih dikenal dengan pemilik Eli Catering. Bu Eli bersama kita sudah bergabung, ada Pak Muhammad Muhdi, ada Bapak Profesor calon ya, Muhammad Yapis. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama pada ketiga narasumber, ini memang sehingga orang lalu lalang itu nggak kedengaran suara kita kepada mereka, begitu juga sebaliknya. Ini harus kita bayangkan. Kenapa? Karena memang Kopi Pahit merancang tempatnya seperti ini. Oleh karena itu memang tidak sembarangan orang mampu untuk bergabung di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, di Kopi Pahit ini orangnya makin lama makin rame, Bu. Ya, makin lama makin rame. Nanti biasanya akan berkumpul mungkin lebih dari 10 profesor akan hadir, dan itu membawa implikasi. Implikasinya apa? Terkadang lebih banyak ulasan peserta ketimbang penyampaian narasumber. Itu sering terjadi itu. Nah, kemudian yang paling aneh di Kopi Pahit adalah meskipun narasumbernya datangnya belakangan atau terlambat, tapi semua yang terjadi sejak awal dia tahu. Nanti bisa kita buktikan. Mungkin mereka melihat dari live ini. Barangkali seperti ini. Dan kegiatan kita ini disiarkan bukan hanya di Indonesia. Sudah sampai kepada mancanegara. Jadi sudah banyak teman-teman kita dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand yang merespon kegiatan yang kita lakukan. Kopi Pahit ini presidennya itu Pak Usiono, wakil presidennya itu Pak Profesor Dia Ulhak, bendaharanya kalau Menteri Keuangan ya, kalau presiden bukan bendahara, itu namanya Ibu Dr. Junhidar Sinaga, MPD, ini dia Bu, termasuk orang besar di UIN ini. Ya. Ada fungsioner lainnya, ada Dr. Salamuddin, ada Pak Dr. Mardinal, dan lain-lain yang segera akan bergabung. Kegiatan kita ini dilakukan setiap hari Rabu. Pukul 9 tank kita mulai, meskipun hanya satu orang yang hadir. Nanti kita akhiri persis jam 12. Dan biasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, ini mohon maaf, di tempat lain mungkin Pak Mudi ngasih materi itu pulangnya dikasih ingot-ingot gitu. Kalau di sini malah narasumbernya yang dimintain uang. Nah, itu pula kelebihannya, Bu. Iya, dimintain uang. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketiga narasumber, ketika awal tahun 2000, kita punya profesor namanya Profesor Fahrudin Ajmi. Waktu itu beliau sebagai pembantu dekan 1, kalau sekarang wakil dekan 1. Ketika merumuskan capaian kurikulum, beliau mengatakan Fakultas Tarbiyah itu mesti punya 2 kompetensi utama. Kita bertanya, apa itu Pak Profesor Fahrudin? Katanya, pertama, alumni Tarbiyah itu mesti siap pakai menjadi guru. Wah, itu semua kita sepakat. Tapi ada pernyataan beliau yang kedua.
Katanya alumni tarbiyah itu mesti siap berkembang. Nah, mungkin narasumber berdua inilah salah satu contohnya. Mereka tidak hanya menjadi guru dalam arti pendidikan formal, tapi mereka lebih dari sekedar guru. Mereka berkembang di bidang yang sekarang mereka geluti. Kalau disebut kebaikan itu bermanfaat bagi orang lain, tentu mereka ini melebihi manfaat sebagai seorang guru formal. Hari ini juga Ibu Eli dan Pak Mudi, kita mengundang Profesor Yapis. Profesor Yapis ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan menyampaikan kepada kita sebenarnya secara teori berbisnis secara Islam itu seperti apa. Terutama bisnis secara Islam yang dapat menjawab tantangan ekonomi global. Pak Jiul Haq sengaja mengambil judul ini jungkir balik. Kemudian diprotes oleh Ibu Junidar. Selanjutnya Profesor Jiul Haq membuka bahasa Indonesia. KBBI ya Pak Jiul Haq. KBBI. Ternyata istilah jungkir balik itu resmi istilah bahasa Indonesia. Dan sangat tepat karena kalau beliau buat jatuh bangun itu lagu dangdut. Nah, jadi tidak cocok, maka dibuatlah jungkir balik. Memang perlu, dasarnya sebetulnya Pak Ibu Eli, ini adalah diambil dari jatuh dan bangun sebetulnya. Tapi karena ingin disamarkan supaya nampak akademiknya, itu dibikin jungkir balik. Memang kadang hidup itu perlu jatuh. Mengapa kita perlu jatuh? Karena kita perlu bangun. Yang kedua, jatuh itu perlu supaya Ibu Eli dan Pak Mudi tahu siapa yang tepuk tangan dan siapa yang mengulurkan tangan. Tepuk tangan lah untuk semua. Masa terus begitu semangatnya moderator yang lain cuman ini. Hari ini saya dengan Ibu Junidar akan menjadi moderator. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber, tapi mungkin modelnya nanti Ibu Junidar akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, misalnya dengan Pak Yapis tanya ini, nanti dijawab Pak Yapis tanya lagi supaya pembicaraan kita bisa lebih fokus. Meskipun sebetulnya tak boleh fokus juga. Karena nggak mungkin fokus kan lalu-lalang begini. Ini makanya yang datang ke sini ini kalau Peter Pan ini hayalan tingkat tinggi nih, ya kan? Narasumber tingkat tinggi yang bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran di tengah lalu-lalangnya orang. Nah, ini sangat luar biasa. Kepada ketiga narasumber kita berikan tepuk tangan. Kepada Ibu Eli, kepada Pak Mudi dan kepada Profesor Yapis. Insya Allah. Untuk memandu acara kita ini supaya menjadi lebih dahsyat, kita undang moderator kita yang paling besar, namanya, semangatnya, jiwa, dan termasuk fisiknya. Kita panggilkan dengan segala hormat Ibu Dr. Junidar Sinaga MPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Izin Bapak bertiga, Ibu, saya ke kelas karena yang ada kelas. Ya, nanti selesai saya balik ke sini lagi. Karena itu tugas utama kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia buat kita semua yang sudah berkumpul bersama-sama di depan teras Koperasi UIN yang sangat kita cintai ini dalam acara Kopi Pahit Markobar. Markobar yang keberapa nih Pak Zia? 27. Markobar yang ke-27. Berarti sudah ada sampai hari ini 27 kali forum di sini Bu Eli. Forum bercakap-cakap, tapi bercakap-cakapnya alhamdulillah bermanfaat. Dan kita yakin hari ini makin bermanfaat karena sudah menghadirkan 3 narasumber kita pada pagi ini. Baik, narasumber pertama kita yaitu Bapak Muhammad Mufdi SAG. Ya, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Yang mana Bapak Mufdi ini adalah pengusaha kreatif Lutfi,
Kreasi Lutfi. Oh, Kreasi Lutfi. Yang mana usaha ini berkembang memproduksi keripik, ya Pak ya? Keripik aneka rasa. Iya. Bapak juga alumni Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Iya betul. Baik Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Muhdi kita. Iya. Baik, selanjutnya narasumber kita yang berikutnya. Pada dasarnya ibu ini tidak asing ya, untuk keluarga besar UIN tidak asing. Yang pertama memang sama seperti Pak Budi juga alumni Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Iya Bu. Sebenarnya jurusan Bahasa Arab ini memang diproduk untuk jadi pengusaha ya Bu? Iya sepertinya. Oh gitu ya. Ini the power of the people. Iya. Karena di sini juga ada hadir Adinda Putri juga. Oh iya ya Pak. Di sini juga ada Adinda Putri, alumni Bahasa Arab ya? Bukan? Oh Pak, iya. Saya kira alumni Bahasa Arab juga, soalnya dia juga hampir menyaingi Ibu nantinya. Ibu Eli Juliati, SAG MPD. Kemarin MPD-nya di mana Bu? Di Unimed, Fakultas Prodi PP. Oh iya, satu alumni kita ya Bu ya. Pengusaha catering Darul Hikmah, ya kan Bu? Tapi sebenarnya lebih familiar kita Eli Catering ya Pak Yapis ya, lebih familiar kita Eli Catering ya. Itu yang lebih sering terdengar ya kan. Kalau boleh tahu Yayasan Darul Hikmah ini yayasan catering atau yayasan pendidikan ya Bu? Yayasan pendidikan. Oh ya, pendidikan. Ya, usahanya di PT Eli Catering Darul Hikmah. Saya punya udah di PT. Oh, udah PT ya Bu. Berarti sudah PT Eli Catering dan Darul Hikmah. Luar biasa. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Eli. Iya, pagi-pagi kita udah ketemu dengan dua pengusaha yang pada dasarnya pengusaha makanan. Saya yakin dan percaya tadi kita datang kemari yang terbayang aura kebahagiaan aja, karena makanan aja yang mau dibahas. Iya. Baik, selanjutnya narasumber kita yang memang sangat istimewa hari ini ada Pak Dr. Muhammad Yapis MA yang saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara. Sehat Pak Yapis? Alhamdulillah. Jadi hari ini memang sudah komplit, dua pengusaha di antara kita hadir dan satu lagi konsultan pengusaha pastinya. Karena Pak Yapis adalah dosen di Fakultas Bisnis Islam Sumatera Utara. Kita yakin dan percaya nanti kita akan bahas tuntas ini sehingga ketika pulang dari sini nanti kita sudah menjadi pengusaha-pengusaha baru untuk saingan mereka berdua ini. Baik Pak Yapis, barangkali kita mulai bincang-bincang kita dengan Ibu Eli dulu ya, Bu Eli ya. Kalau Pak Yapis nanti belakangan aja, karena Pak Yapis menganalisa mereka berdua ini. Kalau kira-kira nanti menurut analisa Bapak mereka berdua ini kurang paten, kita suruh tutup aja usahanya ya Pak. Gimana? Mendamping ya. Baik, kalau boleh berbincang-bincang dengan Bu Eli hari ini, kami dan semua di sini ingin tahu juga Bu Eli, kira-kira usaha ini kapan dimulai, atas dasar hobi atau atas dasar nggak mau jadi guru? Nah gitu ya Bu, kita bincang-bincang tentang ini dulu, yang ringan-ringan dulu, nanti yang berat belakangan. Silakan Bu Eli. Mungkin saya sapa dulu semua yang hadir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, rasa tersanjung kami atas dapat undangan ini untuk bisa kembali ke rumah kami, rumah di mana kami ditempa untuk bisa menjadi orang yang lebih kuat sesuai dengan mutu kami, manjada wajada. Kami punya prinsip para pengusaha, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Ini di depan orang-orang besar, guru-guru besar kami, abang-abang kami. Alhamdulillah, tarbiyah tidak hanya mencetak sebagai guru, namun tarbiyah mampu melahirkan selain hanya guru, tapi bisa lahir juga pengusaha-pengusaha Islam, pengusaha-pengusaha Muslim yang bisa mendunia gitu. Dan alhamdulillah, mungkin basic kita tahu kita dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab sama dengan abang saya, Bang Lutfi sini. Jadi
seperti yang sampaikan tadi bahwa bahasa Arab tidak hanya melahirkan guru ya, jadi lahir para pengusaha. Mungkin ada Kak Evi Rafika juga pengusaha yang selalu sama kami di dalam dunia bisnis. Jadi alhamdulillah kebetulan saya stambil 94 ini ada Bang Salamuddin ya Bang. Jadi saya mengawali merintis usaha saya ini dimulai dari hobi. Jadi ketika saya tamat dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, saya mengawali kursus saya di bidang rias pengantin. Dulu sambil kuliah, sambil saya kustum dulu Bu. Saya kustumnya di Sambo, di Juliana Jaya. Jadi teman-teman kuliah itu kalau mau pakai baju cepat, saya yang jahit. Saya bisa jahit baju. Jadi bagaimana menciptakan diri multitalenta? Ya hari ini. Saya memang dari kuliah bisa menjahit baju, sambil kustum, sambil kuliah paruh waktu, pagi hari kalau masuk kuliah di kampus, siang hari saya kustum di Sambo. Nah dari sini nih angkot, dulu kan murah-murah itu bahan masih harga 10.000, 15.000, teman-teman nyari sama-sama di Sambo, kita potong malamnya, besok pagi 2 hari udah siap baju itu dijahit untuk teman-teman sekelas. Selesai tamat saya dari Fakultas Tarbiyah, saya mikir lagi, ini kalau saya masuk, saya ngajar, lahan saya itu hanya pesantren ataupun hanya emsen ataupun aliyah. Itu pun nunggu kalau kita mau jadi pegawai negeri, 2 gendangnya Bu. Formasinya hanya sangat sedikit. Paling yang dibutuhkan oleh pemerintah kalau enggak 2 formasi yang diperebutkan, begitu banyak sarjana yang memperebutkan guru bahasa Arab untuk bisa masuk ke madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Nah, peluangnya kalau tidak formasi nunggu yang pensiun atau mati Bu, baru bisa ada peluang bisa jadi PNS. Sepertinya saya melihat gini, ini peluangnya sangat kecil. Kalau kita tetap mengabdi di pesantren, kebetulan saya memang dari awalnya memang mengabdi di pesantren dan mengajar di pesantren. Bapak Ibu tahu kalau gaji di pesantren seperti logonya, ikhlas beramal. Ya Bu, kalau untuk mencari kaya tidak ada, tapi kaya dunia akhirat hati itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk mencari kekayaan dunia nggak bisa kita kumpul dari kita mengajar di pesantren atau madrasah. Jadi akhirnya memang saya tetapkan diri, saya harus putar haluan. Saya waktu itu kursus bidang pengantin, rias pengantin. Jadi saya mengawali ini semua dari ngerias pengantin Bu. Jadi saya kursus dan sambil berprofesi bidang pengantin, sedikit-sedikit saya menyicil pelaminan, baju dan menyewa-nyewakan baju tari, ya. Nah dari situ sambil saya merias pengantin, kalau dulu pengantin mau nikah pukul 7 pukul 8, itu pukul 3 subuh, ya kita sudah tiba di rumah pengantin seperti itu. Kita make up dia. Nah sambil kita mengerias pengantin, sambil saya berpikir, ini kalau mengerias pengantin dengan sambil saya perhatikan di makanan, sepertinya enak makanan ini. Nah sambil saya profesi sebagai bidang pengantin, saya kursus lagi Bu, kursus untuk tata boga di Bogasari. Saya kursus untuk makanan karena memang dulunya hobinya makan. Setiap kali makan di mana nyicip, oh ini komposisinya seperti ini. Coba. Mengawali dari merias pengantin, saya membuat mulai kue kecil-kecilan dari saya kursus di Bogasari waktu itu di samping Plaza Millennium. Tempat saya kursus di situ untuk aneka macam kue-kue, bakery semua saya pelajari. Akhirnya sedikit-sedikit kita berani menerima pesanan yang kecil-kecil, diawali dari mulai kue, snack. Dan itu pasarnya mulai dari teman-teman terdekat. Enak nih, lama-lama kita mulai sebelum box ini Bu, mesti box putih, mesti pakai nikah pelan-pelan. Ada hajatan teman-teman yang punya hajatan kita buat. Nah lama-lama akhirnya merambat. Inilah yang namanya proses merintis, Silakan Mbak. Nah dari merintis ini, dari mulai kue perlahan-lahan merambah mulai ke kue kotak. Ke nasi kotak, ke snack, ke lunchbox. Begitu di box kita juga berusaha bagaimana untuk memvariasikan menunya. Nah akhirnya perlahan-lahan saya mengawali catering dari nggak punya piring Bu, dari nggak mulai punya peralatan untuk wedding, prasmanan ya, itu saya nyewa. Begitu ada pesanan teman nggak banyak untuk hajatan minta prasmanan, saya sewa.
dari 100, 200 merambah ke 1000, ya. Begitu 1000 saya nyewa, sebagian saya belikan peralatan, sebagian terus saya sewa. Lama-lama dari mulai menyewa, dari sedikit perlahan-lahan membeli, dan sekarang semua punya aset. Ini itu dia. Jadi akhirnya karena apa? Karena keberanian dan kesungguhan. Ini butuh juga dengan adik-adik bahwa usaha pertama itu bukan modal yang kita pikirkan, tapi apa? Kesungguhan dan keuletan itu udah saya buktiin. Dari mulai kita nggak punya modal, perlahan-lahan kecil-kecil, mungkin waktu itu Pak Lutfi, saya sudah menjajaki bank untuk bisa beli aset untuk peralatan. Tapi bank aja mungkin khawatir memberikan saya pinjaman. Karena apa? Karena kita guru pesantren gajinya aja mungkin waktu itu mesti 45.000. Nggak yakin berani Pak. Nah kalau sekarang nggak usah tanya Pak, bank yang datang guru kita gitu ya kan, gitu. Jadi itu Bu. Jadi nggak percaya kita minjem ke bank karena bank nggak yakin bahwa kita itu dengan draft gaji yang segini bisa mengembalikan uang pinjaman yang ada di bank. Itulah Bu usul awal muasal saya merintis, mulai dari catering kecilan, dari bidan pengantin, merintis kecil-kecilan sampai sekarang gitu. Iya, baik Bu Eli. Tadi kami udah mendengar, kita semua udah dengar, ternyata luar biasa ya Bu Eli. Itu merupakan satu keberanian yang kita perlukan. Lalu di proses perjalanan catering ini, saya yakin dan percaya Bu Eli juga berarti ahli dalam menjalin komunikasi, terutama dengan wedding organizer, dengan event organizer, karena pasti itu yang akan hari-hari Ibu Eli hadapi seperti itu. Kita juga ingin tahu, misalnya ada porsi pemesanan 100 porsi catering. Apakah di dalam 100 porsi itu semuanya harus tercukupi, misalnya proteinnya, protein itu kan ada ikan atau daging atau yang lain-lain, ada salad dan segala macam. Apakah di dalam 100 porsi itu semua harus ada atau bagaimana seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, kita yakin ada makanan-makanan yang rawan basi, ya kan Bu? Jadi yang rawan basi. Kira-kira yang rawan basi itu seperti apa dia? Apakah itu kalau ada permintaan dari customer kita kasih tahu customer bahwa ini rawan basi Bu, sebagusnya nggak usah. Padahal customer ini sebenarnya ingin sekali menu itu yang dia pesan seperti itu. Kira-kira itu bagaimana Bu? Nah, sebelumnya kita klasifikasi dulu, artinya dari kita juga punya ada draft harga. Draft harga ini nantinya juga menjadi menu pilihan buat yang memesan, karena kan biasanya yang memesan disesuaikan dengan kemampuannya, dan gitu pun kita mesti harus tidak boleh memaksakan. Nah ini kalau harga di kita tiba dia memang ada keinginan, nggak salah kalau kita kurangin dari kita balik tanya mampunya berapa Bu. Nah inilah yang namanya bisnis. Ada namanya tarik ulur. Tidak semua bisnis itu harus untung seuntung-untungnya. Namun ada nilai keberkahan yang mungkin bisa kita berikan kepada mereka, karena prinsip usaha ini harus berkah. Jadi jujur, amanah, dan keberkahan yang kita ambil ridha Allah yang kita ambil, bahwa bisnis nggak semata-mata harus keuntungan yang kita tuntut dari kita. Maka di awal itu memang kita sudah mengklasifikasikan dalam bentuk katalog harga untuk harga penawaran basic, premium, dan platinumnya. Nah itu biasanya terdiri dari beberapa protein. Nah biasanya kita sudah memberikan sharing kepada yang memesan protein mana yang tahan. Kalau dia pesanannya nggak begitu banyak, biasanya apa yang dia inginkan kita sampaikan, kita berikan. Nah, kalau dalam bentuk partai besar 1.000, 2.000 sampai 3.000, kita tidak mau ada terjadi kelemahan di situ nantinya, sehingga nanti kita buat beberapa menu itu menjadi dibagi 2 atau 3. Misalnya kalau olahan daging, dua proteinnya itu ya, ada rendang dan daging, itu kita bagi supaya tidak terjadi
basi, ya kerusakan makanan tidak fresh sehingga dokter orang makan tidak fresh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi daya tarik buat kita supaya orang tuh mau? Ya salah satunya bonus. Tidak hanya menu utama yang kita berikan di dalam hidangan prasmanan kita, ada menu-menu utama, menu-menu pendamping, katakanlah pondokan itu bagian dari menu pendamping itu menjadi daya tarik gitu. Karena kan ketika orang makan, ketika selesai makan nggak ada dessertnya, nggak ada menu penutup itu rasanya kayak kecarian, apalagi ya makanannya. Jadi begitu kita beri beberapa aneka variatif makanan, ini menjadi daya tarik buat yang memesan. Kemudian apalagi adalah pelayanan servis. Ini pelayanan servis kita buat mereka memberikan pelayanan terbaik. Ini adalah salah satu kunci utama kita memberikan kepuasan kepada pelanggan, ramah tamah, pelayanan. Orang prinsipnya mau catering tentu kan tidak mau repot, jangan repot, nggak mau capek. Ya kita prinsipnya udah kakak duduk cantik manis saja, semua kita layani. Nah hari ini kita memberikan bagaimana memberikan pelayanan yang prima, yang terbaik. Konsepnya adalah jujur, amanah, dan tercukupi semua. Supaya orang ketika catering tidak merasa khawatir, kekurangan nanti. Kekhawatiran itu yang biasanya ada di benak mereka. Nanti cukup apa enggak? Kita pasti yakinkan, insya Allah cukup. Nah, itu dia. Itu. Karena ini. Jadi tadi kan sudah Ibu sampaikan kepada kita semua bahwa porsi-porsinya itu disesuaikan dengan permintaan, ada juga bonus-bonus yang ditawarkan. Barangkali karena bonus ini ditawarkan oleh pihak Elite Catering, itu juga akan membuat customer ingin memesan terus kembali pada waktu-waktu yang akan datang, pada acara-acara yang akan datang juga, karena mereka sudah merasakan pelayanannya prima, terus ada bonus-bonusnya juga. Selanjutnya Bu, kalau manajemen waktu itu seperti apa? Apakah ketika kita datang tidak tepat waktu itu mengurangi respect customer terhadap kita, atau memang dari manajemen Elite Catering ini sendiri sudah benar-benar tertata manajemen waktunya? Lalu mengenai, karena ini sudah PT, saya yakin dan percaya, kita juga semuanya yakin pasti izinnya dari Bekes, dari yang lain-lain itu pasti sudah ada di tangan ya Deli, itu dia. Lalu kalau masalah karyawan itu seperti apa? Karena kan kita tahu kalau bisnis catering ini pasti sudah ada dapur khusus yang disiapkan untuk menyiapkan bahan-bahan catering dan sampai kepada penyajian seperti itu. Apakah karyawannya itu yang untuk melayani, misalnya kalau di wedding kan kita perlu banyak orang ya, banyak karyawan. Kalau weddingnya besar, semakin besar lah karyawan. Kalau pesanannya 5.000 berarti
Ya baik, tadi ada iklan yang lewat ya, ada gangguan teknis. Jadi tadi kita sampai kepada manajemen waktu dan memanage karyawan, apakah karyawannya itu freelance atau bagaimana gitu ya Bu. Lalu di dalam dunia perkateringan ini ada asosiasi ya Bu ya. Misalnya yang seperti kita tahu ada ABJI ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Apakah PT Eli Catering juga ikut ke situ? Lalu ada juga asosiasi seperti Indonesian Chef Association (ICA) ya Bu. Apakah itu juga sudah sampai merambah kepada hal-hal seperti itu? Baik, Ibu kami persilakan. Alhamdulillah, sebelumnya kalau untuk manajemen waktu memang sudah kita atur. Berawal dari tadi merintis ya, kemudian berproses. Berdirinya Eli Catering itu tahun 2002 sampai dengan 2018. Di 2018 itu, 2019 sampai 2021 itu kita COVID ya. Jadi lebih kurang 17 tahun sudah berdiri, mulai dari UD sekarang berambah menjadi PT. Kenapa PT? Karena ini tuntutan bisnis kita hingga kita selalu ikut lelang. Kebetulan kemarin kita ikut lelang haji di asrama haji untuk pengadaan konsumsi jamaah haji dan petugas haji. Ini harus berubah menjadi PT. Nah, kalau untuk karyawan yang tetap itu lebih kurang 20, tapi kalau untuk yang tetap baik tukang masak ya, kemudian gudang, leadernya ini ada 20 termasuk admin, kemudian ada admin saya 2 orang. Nah, kalau untuk yang freelance banyak, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia 3.000, hampir 30, lebih kurang 20 sampai 30 orang kita terjunkan untuk mensukseskan kegiatan itu. Saya tidak mau kesedikitan perangkat kerja waiter kalau nanti keboler, apalagi kalau gedungnya besar seperti asrama haji Madinatul Hijaz itu kita katakan besar, itu rata-rata di kebutuhan yang kita butuhkan karyawan itu lebih kurang dari 25 orang paling sedikit. Biasanya saya terjunkan hampir 30 dan 35 orang termasuk dengan petugas mengangkat piring kotor dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita memanagenya? Itu kalau untuk manajemen waktu yang biasanya ketika akan turun ke suatu tempat di mana kita wedding, 1 jam atau 2 jam sebelum acara itu akan dilaksanakan, kita sudah hadir di tempat. Nah, 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, barang-barang sudah harus tersusun dan terloading, semua sudah harus rapi, karena begitu kita datang kita tinggal mengisi menunya, bukan lagi menata perangkat peralatannya nggak ada lagi. Jadi 1 hari sebelumnya itu sudah kita persiapkan sebaik-baiknya, sudah kita dekor tertata rapi supaya waktu kita datang sudah tidak ada lagi persiapan di perlengkapan. Nah, setelah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari merintis sampai berproses di tahun 2002 sampai 2018, jatuhlah kita. Semua pengusaha-pengusaha besar jatuh ya Pak Dokter juga. Itu terjadi krisis kita di COVID di 2019. Itu betul-betul jungkir balik ya Pak. Tapi saya tutup, wedding catering itu tidak ada sama sekali, adapun itu dalam bentuk hampers. Ada pelaksanaan tetap wedding waktu itu, tapi tidak boleh melayani dalam bentuk prasmanan. Boleh dalam bentuk hampers take and wear, gitu, datang salaman langsung pulang bawa hampers. Akhirnya regulasi berkurang lagi, boleh, tapi dengan catatan dibagi satu-satu, itu pun dibatasi. Kalau datang orang panitia COVID-nya kita diusir, nggak boleh lagi ada di situ. Nah, itu terjadi hingga akhirnya kita betul-betul jungkir balik Bu di situ. Karena omset kita betul-betul hampir tidak ada, sedikit karyawan juga harus betul digaji karena banyak karyawan kita di situ. Nah, akhirnya pada tahun 2022 kita mulai bangkit ya. Di 2021-2022 kita bangkit dan hingga akhirnya sampai saat ini, alhamdulillah ya Pak, pesanan demi pesanan sudah kita layanin. Dan alhamdulillah sesuai dengan yang Ibu sampaikan, kebetulan saya adalah Ketua DPD ABJI Sumatera Utara, saya diamanahkan oleh Ketum untuk menghimpun para pengusaha-pengusaha catering yang ada di Sumatera Utara ini, hingga ada 20
18 kabupaten kota sudah kita lantik untuk bergabung di Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Apa tugas kami saat ini adalah membantu percepatannya programnya Bapak Presiden Prabowo, yaitu untuk mendirikan dapur MBG. Alhamdulillah 12 titik dapur MBG sedang kita laksanakan, dan hari ini 10 dapur lewat Ikopontren, Induk Koperasi Pesantren sedang kita dirikan Pak, insya Allah di Oktober sudah launching dapur khusus untuk menangani dapur MBG yang kita penerima manfaatnya adalah pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah. Ini hari ini tugas kita berat, karena program itu 1.800 dapur MBG itu harus berdiri di Sumatera Utara. Abji punya peran besar untuk itu, karena kemarin kita juga sudah mendidik adik-adik sarjana penggerak pembangunan SPPI bekerja sama dengan Unhan, Universitas Pertahanan dan BGN di Rindam 1 Bukit Barisan di Siantar untuk mendidik mereka di 1.800 adik-adik SPP yang sudah kita lahirkan di batch 3 ini. Alhamdulillah, selain saya adalah Ketua DPD Abdi Sumatera Utara, saya diamanakan juga sebagai penasihat di Indonesia Chef Asosiasi di ICA. Kebetulan kita gabungan para chef-chef. Nah, inilah dia tidak hanya melahirkan guru, kita chef juga, karena banyak sertifikat kompetensi yang sudah saya miliki selain asesor dan kompetensi lainnya hingga siap layak kita dipanggil chef. Kemudian saya juga bergabung di KPPI, di Kaukus Perubahan Politik, pastilah ya, dan ada juga beberapa organisasi politik wanita yang kita pegang, karena harapan kita itu kemarin mungkin Allah belum mengabulkan cita-cita dan keinginan kita nyalek untuk dapil kita di Sumatera, di Kota Medan, untuk bisa bagaimana menjadi wanita yang hebat dan tangguh. Jadi waktu itu kita diamanahkan untuk bisa maju di dapil kita. Namun mungkin Allah masih mengkhususkan kita untuk di bisnis usaha kita di bidang kuliner ini. Mungkin hanya itu Bu, sekedar ini bisa juga motivasi buat adik-adik. Jadi mimpi itu memang bukti. Jadi kalau kita hari ini punya keinginan yang besar, diawali dari mimpi dan keinginan yang besar, tapi diwujudkan dengan kerja keras dan kesungguhan kita. Buat adik-adik mahasiswa, saya juga seperti kalian juga yang ada di sana-sana ya gitu. Jadi kita dari mulai yang biasa-biasa, kehidupan bukan dari orang tua yang mampu, orang tua kita juga susah, tapi kita bisa buktikan bahwa inilah aku, bukan membuktikan inilah bapakku. Nah, ini dia. Anaza, iya kan? Iya, luar biasa ya Bu, luar biasa sekali. Hari ini kita banyak mendapatkan ilmu dan berbagi pengalaman. Dari Hikmah ini ada restonya juga Bu, ada kafe ya. Di mana itu Bu kafenya? Oh, kafenya di Jalan HM Joni. Namun hari ini sudah hampir 8 bulan, lebih kurang setahun kita tutup kafenya, karena kafe itu saya jadikan menjadi tempat kantor untuk MBG Pak, kantor MBG untuk operasionalnya MBG. Berarti KPA sekarang untuk sementara berubah menjadi titik MBG ya Bu, karena kan MBG ini ada titik-titik yang harus ditentukan ya Bu, titik-titik dan posisinya oleh pemerintah. Ada 1.800 titik dapur ya, 1.800 di Sumatera Utara, dan 12 itu sudah dimilik Abji ya, yang mana itu ditangani langsung oleh Ibu ya sebagai ketua Abji. Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eli, luar biasa. Baik, selanjutnya kita beralih kepada Bapak hebat yang kedua ya, Bapak Muhammad Mufti tadi Pak ya, Muhammad Mudi, sarjana agama yang juga berasal dari bahasa Arab. Luar biasa. Bahasa Arab ini ternyata melahirkan pengusaha-pengusaha tangguh. Jadi Pak, karena memang materi kita hari ini jungkir balik, tapi kalau usah terlalu jungkir balik lalu kita bahasnya ya Pak. Iya. Ini kan Pak usahanya usaha keripik, dan keripiknya sudah ada di hadapan kita semua, sudah kami nikmati, rasanya luar biasa. Sama seperti Bu Eli tadi, kami juga ingin mendengar sebenarnya ini diawali dari apa. Tadi kalau Bu Eli kan namanya langsung PT Eli Catering, berarti kita udah tahu jelas ini namanya Bu Eli, nggak boleh nama suaminya Bu. Lalu selanjutnya kalau Bapak ini saya perhatikan kreasi Lutfi, ini seperti apa awal-awalnya dan kapan berdirinya? Apakah keripik ini dulu awalnya Bapak karena hobi menggoreng aja,
baru dari jual keripik, atau kalau saya perhatikan di beberapa podcast, kita perhatikan pengusaha keripik ini banyak berasal dari orang-orang yang di PHK. Tapi saya yakin Bapak bukan orang-orang yang di PHK ya Pak, karena Bapak kan alumni tarbiyah. Kalau alumni UIN itu jarang Pak di PHK. Baik, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di areal ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini barokah ya bagi kita semua, karena kami percaya kali dengan berkah. Saya kenalkan dulu, nama saya Budi SAG, Sarjana Agama. Ini kalau di kampus, Bu. Kami di luar ada Sarjana Alam Gaib lagi. Kalau terakhir ini jalan kami SAG, Sarjana Ahli Kureng. Itu gimana? Karena semua cocok juga ya. Sarjana Ahli Kureng. Jadi kami terima kasih kepada para ulama yang telah mengundang kami. Saya dulu sambut 90 Pak. Buat kayak Bapak ini di lewat saya ada kantin, lewat saya itu cuma apa Bu? Bakwan. Ada bakwan sarapan bakwan, karena sausnya itu gratis. Tiap hari di situ. Dan kami nggak menyangka juga Bu ya, bahwa saya di UIN ini dulu di IAIN dulu. Saya kalau masuk sini sepatu saya angkat itu, karena banjir ya, banjir. Saya terima kasih atas bimbingannya dan kearahannya ini menjadi mufti yang tahan jungkir gitu Bu, baru balik kan gitu. Jadi kami jungkirnya banyak. Kalau itu tadi kan jungkir balik enak Bu. Kalau mufti ini jungkir dulu sama Ibu Leli ini jungkir dulu Bu ya, baru balik. Nah ini, jadi jungkir lagi baru balik gitu. Jadi saya mulai pembuatan video ini Bu tahun 1999 setelah krisis moneter. Karena background saya itu sebenarnya bukan pengusaha keripik, tapi sales sembako. Jadi saya kalau berangkat itu Bu di kampus ini pasti sampai Tembung ini jam 8 lewat. Karena saya jualan dulu. Saya berangkat dari rumah pagi-pagi Pak, jam 6 udah berangkat. Rumah saya di Pademangan. Tapi sampai sini jam 8 lewat. Tadi tuk assalamualaikum bangun ini itu gitu. Saya di sini pun setelah kuliah langsung berangkat juga Bu, kogus sekedar aja langsung jualan lagi. Saya dulu jualan obat itu Bu, Promat, Musakrim, pokoknya yang nggak busuk dibilang Ibu tadi. Nanti kalau busuk tinggal kuliah nanti kan jamuran loh. Kalau obat enggak kan gitu. Jadi setelah kuliah saya itu sudah keluarga, semester 4 sudah keluarga, jadi harus cari apa? Sudah keluarga begitu. 92 sudah keluarga. Semester berapa? 4 ya. Jadi saya tamat tahun 94, tepat ya? 4 tahun selesai. Cuman wisudanya nunggu dulu Bu, nunggu akhir punya duit dulu kan ada bayar bulan, nggak ada uangnya untuk makan. Jadi saya langsung ke sales sampai 97 sembako itu karena krisis, karena kerjaan saya cuma utang seperti itu tadi. Kalau kita utang Bu, kami udah bosan itu. Soalnya sudah 50 juta di bank. Di sana belum dipelajari untuk apa Pak? Kok pinjamnya sampai 50 juta untuk keripik. Belum dibaca proposalnya, keripik aja 5 juta untuk satu rumah katanya.
bukannya dikasih uang, cuma dikasih jawaban itu Mbak. PP itu nggak perlu sampai 50 juta, cukup 5 juta aja katanya. Itu 5 juta udah satu rumah katanya. Akhirnya apa? Ya nggak jadi Pak, karena nggak percaya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan 2 miliar bisa sekarang saya tanda, ini sekarang cair Pak. Jadi dibilang pulang tadi betul. Kalau melihat dari proses kita dan jungkir-jungkir juga. Saya melihat kereta ini dari 5 kilo tahun 99 itu didasari dengan kepepet Pak, karena kena krisis itu. Jadi usaha saya yang salah saya tadi nggak bisa ngutang langsung, tokenya itu nggak ngutangin lagi sehingga kami berhenti dari sales. Kemudian kita berpikir apa yang mau kita buka usaha ini. Usaha itu paling mudah adalah modal yang kecil-kecilnya. Untung lumayan untuk makan kan itu. Saya nggak boleh kan Bu. Ada Bapak Profesor, yang penting bisa makan, ya kan? Iya, tapi berkah ada Bu. Ada futul. Nah, futul bagi kami itu berkah kan. Kalau Bapaknya nanti mungkin futulnya tidak. Jadi kami membuat produk itu yang modalnya sedikit, tapi untungnya cukup untuk keperluan. Jadi saya buka itu pertama kali melihat peluang. Pada tahun itu singkong harganya 100 rupiah di pabrik. Kemudian kita buat mulai dari 5 kilo. Pertama kali kosong Bu, nah, berarti nggak asing, mungkin lagi ya. Yang kedua nggak masak. Yang ketiga rasanya nggak cocok. Setelah selesai kita kasih lah sama tetangga itu terus paten bagi Budi, tapi nggak paten untuk lidah orang Medan. Saya latar belakang kan Jogja, saya Puja Kusuma, putra Jawa, keluyuran Sumatera. Kalau di sini kan putra Puja Kusuma, putra Jawa keluyuran, punya warisan. Kalau Mudi keluyuran, nggak punya warisan gitu. Gitu Bu ya. Sampai mana tadi aku lupa? Sampai mana tadi? Sampai keluyuran lah Pak. Keluyuran aja lah. Buat keripik ya harganya tadi 100, kami membuat 5 kilo. Kalau saya yang dari Ibu tadi kan backgroundnya belajar. Kalau kami kepepet. Tapi buntutnya belajar juga. Saya itu membuat keripik ini nggak ada nyadari, alamnya nyadari, pengalaman aja. Foto dilihat. Jadi dengan perkembangan waktu kami bekerjanya 2 orang. Saya dan mantan cewek. Bisa kompak pula itu Bu, sehingga jadi istri kan itu istri saya. Dari 5 kilo itu jadi berkah. Saya pasarkan ke warung-warung, kemudian lama-lama berkah. Naik ke toko-toko, berkah lagi ke pasar modern. Indomaret, Alfamidi. Udah, saat itu stop lagi. Dan kami sekarang alhamdulillah keripik ini berkah Bu. Kami 90% ekspor. Ekspor ke Korea. Pertama dulu lah. Ini agak ini nih. Jadi 90% kami ekspor. Yang pertama ke Korea Selatan Bu. Ini. Jadi kami modal rupiah kita terima USD. Namanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau gabung. Kami masih 2 negara. Satu negara lagi Malaysia. Jadi 10% kami domestik. Dan kami ada salah-salah distributor. Kalau kawan-kawan mau ikut, ayo. Jadi marketing. Seperti ini kan. Kami melihat di sini duit semua ini. Tapi kenapa ini sampai habis baterainya? Berarti belum dimanfaatkan. Ini peluang besar bagi kami ya. Peluang besar. Terus Pak, kami maaf Bapak-bapak senior, saya bukan PNS, tapi saya PLN. Bapak tahu PNS kan? Pegawai Negeri Sipil. Kalau Pak Mudi agak beda Pak. Pegawai luar negeri alias swasta. Ibu kita swasta ya. Gajinya beda.
Kalau PNS gajinya sebulan sekali Bu ya, dan ukur. Kalau kita beli mobil curigai Bu ya, kami udah balik kaji Bu ya, nggak ada yang curigai. Itu bedanya kenapa kita dibayar kemari agar kita itu berubah dari mana? Hijrah dari PNS ke PLN pegawai luar negeri. Kalau PLN ini pegawai luar negeri swasta Pak. Kalau kami selamat pagi, bangun pagi-pagi. Selamat siang, kerja keras ya Bu. Goreng-goreng masak kan. Nah, ini ketiga ini yang kita cari. Selamat sore, ngitung untung. Kami tiap hari, ya Bu, tiap sore ngitung untung. Enggak tiap bulan, tapi tiap hari. Nah, dia terakhir. Selamat malam, enak teman. Nah, gitu lagi dulu. Mau enak, gajian tiap sore. Enggak ya? Kalau pengusaha ini gajinya tiap sore. Contoh. Tapi kami nggak ada apa ya Bu ya. Kita tinggal dapat berapa kotak ini. Nah, satu kotak udah tahu. Mulai ini untungnya tahu nih, ya Bu. Kalau untungnya ini umpama 5.000, ini umpama. Laku pesanan tadi 1.000, berarti 5.000 kali 5 juta Bu. Satu orang. Dan sore-sore ya Bu, belum bisa satu item. Kalau pegawai negeri, golongan 3A, gajinya berapa? 15 juta. Berapa? Nah, jadi PLN aja Pak. Jadi lumayan. Dari sini aja ada 5 juta. Ini Bu Leli. Kalau mungkin tidak Pak. Satu kota itu, untungnya, enggak kita tidak ada supaya kita apa Bu ya, lumayan lah satu kota itu. Satu hari targetnya berapa? Minimal 350 sampai 400 kotak. Ya, ada target. Jadi satu kota itu kalau untung umpama 50.000 kali 400 umpama ini Pak, berapa itu? Agak susah ya, agak susah. Itu apa? Itu tiap sore. Ibu ini baru satu item nih, belum yang lain. Kali lagi. Itulah bedanya antara PLN sama PNS. Maka sekarang pemerintah itu, marilah kita buka. Kita keluar dari zona aman tadi. Kadang-kadang kita gaji kita sudah lama. Gaji yang masih 10 juta udah santai. Kalau pengusaha 1.000 itu ya. Karena untuk bayar kredit ya cukup. Bayar mobil aja harus berapa Bu? Kalau 2 mobil udah sekitar 30 juta. Kalau penghasilan kita 10 juta nombok sih. Nah, jadi beda. Maka kalau bisa kita apa Bu ya, berubah. Mindset kita harus kita berubah. Kalau bisa kita kembangkan dan kita inovasi atau apa namanya Bu ya, kita buat terobosan. Tadi aku jadinya terobosan. Jadi kalau seperti bapak-bapak ini udah ada background 1 bulan gajian, coba cari yang mingguan, coba cari yang harian, walaupun kecil. Karena prinsipnya orang bisnis itu kalau bisa barokah. Bertambah. Mudah-mudahan demikian. Dan tenaga kerja dulu 2, sekarang alhamdulillah 70 orang, perempuan sekitar 50 orang, laki-laki 20. Kemudian dulu UDI, sekarang sudah mengikuti Bu Leli, sudah PT, karena kita ekspor harus PT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi Pak, kita kan sekarang tahu nih ya, banyak pengaruh juga sosial media terhadap pengembangan usaha. Apakah usaha keripik ini juga dipasarkan lewat sosial media atau seperti apa Pak pemasarannya saat ini? Selain yang untuk ekspor itu, seperti apa Pak? Kami kebanyakan ke promosinya ke mulut ke mulut. Jadi ada juga
yang dipasarkan lewat online itu, cuman kami nggak jaminan itu, karena dalam proses kita jualan ini kami kontrak. Jadi berapa yang harus kita penuhi ini udah jelas, pasarnya udah jelas, nggak nyari-nyari pasar gitu. Mungkin kalau yang masih cari pasar mungkin dibutuhkan buah, kami kadang-kadang membatasi itu, dan kami promosi saya batasi juga, karena kita lihat kayaknya kemampuan kita itu belum. Mari cari kawan lah. Ayo, siapa lagi yang bergabung gitu. Jadi kan Pak, kalau tadi kan Bapak sampaikan bahwa ini 90%-nya udah ekspor, 10%-nya dia masih di lokal ya. Ini dipasarkan apakah ke supermarket atau pelajar-pelajar? Misalnya kan kalau di Brastagi supermarket itu kita harus daftar dulu, harus masukkan dulu segala macam persyaratan, lalu dipasarkan. Apakah dipasarkan sampai ke hal-hal seperti itu? Terus kalau dipasarkan mereknya apa Pak? Iya. Kalau dari PT Brastagi ini mereknya Kreasi Lutfi, keripik singkong Kreasi Lutfi. Di mana itu Pak kita temukan? Di Brastagi supermarket atau di tempat-tempat lain? Untuk pasarnya ke toko buah yang ada Bu ya. Oh iya. Toko-toko buah itu ada 2 tempat ini. Cuman kami nggak fokus Bu ya ke situ, karena kita fokusnya ke ekspor. Iya. Untuk pemasaran Medan dan sekitarnya, saya minta kepada kawan-kawan yang punya lokasi, mungkin termasuk Bu Lali, mana kita kembangkan, karena kami pasarnya udah apa Bu ya, sama yang lokal ini kita bagi kepada UKM-UKM ya. Jadi yang di Kota Medan belum ada Bu. Itu untuk peluang kosong supaya begitu. Ya. Iya baik. Berarti perjalanan usaha Pak Muhdi ini memang luar biasa ya. Tadi pada saat kuliah sambil menjadi sales, ternyata kalau menjadi sales ini cepat dapat istri. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang mau dapat istri, jadi sales dulu belum dapat istri ya Pak. Iya. Saya semester 4 tadi sudah berumah tangga, luar biasa. Pengaruh nggak berumah tangga cepat ini dengan menjadi orang sukses itu perlu tidak diteliti ya Mbak Yatis ya, itu juga perlu gitu. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Muhdi yang sangat luar.